Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Firmansyah dengan NPM 2024210131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi berorientasi objek. Di sini kelompok kami itu melakukan pengembangan aplikasi Customer Care Aga CS Care pada fotokopi Mas Aga Palembang. Dan deskripsi singkatnya, aplikasi Customer Care Aga CS Care ini merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menyampaikan keluhan melalui QR Code tanpa perlu melakukan login. Sistem ini melibatkan tiga peran utama, yaitu pelanggan, admin, dan pemilik toko, sehingga proses penyampaian hingga penanganan keluhan dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Hasil dari pengembangan proyek ini adalah sebuah sistem keluhan pelanggan yang mampu mempercepat respon layanan, memberikan informasi status keluhan secara real time kepada pelanggan, serta menyediakan laporan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik toko sebagai bahan evaluasi dan mengambil keputusan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat mendukung meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dan ini adalah use case diagramnya. Penjelasan use case diagram sistem keluhan pelanggan. Yang pertama ada aktor. Diagram ini melibatkan tiga aktor utama. Admin bertanggung jawab atas pengelolaan sistem, mulai dari login, membuat QR code, menangani keluhan, hingga mencetak laporan. Pelanggan, pengguna akhir yang mengakses sistem melalui QR Code untuk menyampaikan keluhan dan menerima notifikasi. Owner, pemilik toko, pihak manajemen yang memantau performa sistem melalui laporan berkala. 2. Use case dan relasinya. A. Login, aktornya admin. Deskripsi. Admin harus melakukan proses autentikasi sebelum dapat mengakses fitur-fitur sistem. Ini merupakan langkah awal wajib untuk memastikan keamanan dan otorisasi akses. B. Kelola jenis keluhan. Aktornya masih admin. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus kategori keluhan, misalnya kualitas produk, pelayanan, dan efisiensi proses. Ini penting agar sistem bisa mengelompokkan keluhan secara sistematis. Relasinya. Include create QR code, artinya setiap kali admin mengolah jenis keluhan, sistem akan secara otomatis memperbarui atau membuat ulang QR Code yang digunakan pelanggan, karena QR Code tersebut mungkin berisi informasi dinamis terkait kategori keluhan. C. Create QR Code. Admin melalui include membuat QR Code yang nantinya ditempatkan di lokasi strategis, kasir, atau meja produk, agar pelanggan bisa dengan mudah mengakses tanpa perlu login. Relasinya. QR Code keluhan pelanggan menunjukkan bahwa proses pembuatan QR Code adalah bagian integral dari fungsi mengolah jenis keluhan. QR Code ini adalah output dari konfigurasi kategori. QR Code keluhan pelanggan ini bukan use case aktif, ini bukan use case aktif, melainkan titik akses bagi pelanggan. Saat pelanggan memindai QR Code, mereka langsung diarahkan ke halaman pengisian form keluhan. Relasinya, proses penanganan keluhan. Artinya, setelah pelanggan mengisi dan mengirim keluhan melalui QR Code yang diberikan tadi, sistem akan memperluas proses ke tahap selanjutnya, penanganannya oleh admin. Secara teknis, extend biasanya digunakan untuk skenario opsional atau ekstensi kondisional, namun dalam diagram ini digunakan untuk menunjukkan alur lanjutan setelah pelanggan mengirim keluhan. E. Proses keluhan. Setelah keluhan dikirim, admin bertugas membaca dan memverifikasi isi keluhan, menentukan solusi, klarifikasi, kompensasi, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah dipikirkan, memperbarui status keluhan, diterima, diproses, dan selesai. Dan si pelanggan akan mendapatkan notifikasi
Artinya setiap kali admin memperbaharui status keluhan, sistem akan secara otomatis mengirim notifikasi kepada pelanggan. Ini adalah bagian wajib dari proses penanganan. Mencetak laporan keluhan pelanggan menunjukkan bahwa setelah proses penanganan selesai, setelah semua keluhannya itu teratasi, admin bisa memilih untuk mencetak laporan. Ini bersifat opsional atau tambahan, bukan wajib. Mendapatkan notifikasi penanganan keluhan. Pelanggan menerima pemberitahuan via antarmuka sistem tentang perkembangan status keluhannya. Misalnya keluhan ada sedang proses, telah ditindaklanjuti. Ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, mencetak laporan keluhan pelanggan. Pemilik toko dapat mengakses dan mencetak laporan berkala berisi data keluhan dan seperti jumlah keluhan per kategori, rata-rata waktu penyelesaian atau feedback pelanggan. Laporan yang digunakan untuk evaluasi dan perbaikan layanan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Celsina Fitri, NPM 2024210070. Baik, di sini saya akan membacakan tentang activity diagram. Ini activity diagramnya. Langsung saja kita ke penjelasannya. Diagram ini menggambarkan alur utama pengajuan keluhan oleh pelanggan hingga pemberian feedback. Pelanggan memulai proses dengan membuka sistem, memilih jenis keluhan, mengisi form, lalu mengirimnya. Sistem secara otomatis menyimpan keluhan dengan status baru dan mengirim notifikasi ke admin. Admin menerima notifikasi, memproses keluhan, lalu memperbarui statusnya. Setelah itu, sistem kembali mengirim notifikasi status ke pelanggan. Pelanggan menerima notifikasi dan dapat memberikan feedback opsional yang kemudian disimpan oleh sistem. Ini diagramnya. Lanjut. Aktor yang kedua ada pemilik toko. Ini login ke dashboard, verifikasi, tinjau laporan, ya tidak. Diagram ini menunjukkan cara pemilik toko mengakses dan menggunakan laporan sistem. Pemilik toko login ke dashboard, lalu melihat ringkasan laporan. Sistem memverifikasi akses, hanya role owner yang bisa lihat, lalu menampilkan data keluhan dan feedback. Pemilik toko bisa memilih iya atau tidak, klik cetak atau ekspor atau tidak. Lanjutkan analisis di layar. Jadi itu ditentukan oleh pemilik toko. Yang terakhir ada admin. Nih, admin. Oke. Diagram ini mendetailkan alur penanganan keluhan oleh admin, termasuk skenario validasi dan penolakan. Admin menerima notifikasi keluhan baru, lalu membacanya dan memverifikasi, misalnya cek CCTV atau wawancara secara langsung. Ini, ya, tidak. Misal keluhannya valid, kita bisa pilih iya, dan akan diperbarui lagi oleh sistem statusnya, atau tidak juga akan diperbarui oleh sistem. Ini, ya, tentukan penanganan, tegur staf atau kompensasi, perbarui status, sedang diproses dan selesai, sistem simpan perubahan dan kirim notifikasi selesai ke pelanggan. Kalau tidak juga, tolak keluhan, tandai status ditolak. Sistem simpan dan kirim notifikasi penolakan ke pelanggan. Di akhir, sistem mencatat semua perubahan ke database dan mengirim notifikasi terakhir. Jadi di sini saya akan menjelaskan sequence diagramnya. Sebelumnya perkenalkan saya Anggi Febriana dengan NPM 2024210115. Saya akan menjelaskan sequence diagramnya. Yang pertama itu pelanggan. Jadi alurnya yaitu mengajukan pengeluhan. Jadi dari pelanggan ke admin. Diagram ini menggambarkan interaksi lengkap dari pelanggan mengajukan keluhan hingga mendapatkan notifikasi status selesai. Terus pelanggan ini membuka sistemnya, memilih jenis keluhan, mengisi form, dan mengisi datanya. Terus sistem menerima data lalu memanggil controller keluhan untuk menyimpan ke tabel keluhan dengan status baru. Terus setelah tersimpan, sistem mengirim notifikasi ke admin via controller notifikasi.
Terus admin menerima notifikasi, terus membaca keluhannya, lalu memproses misalnya update status atau diproses lalu selesai. Terus setiap kali status diperbarui, sistem mengirim notifikasi terbaru ke pelanggan. Misalnya atau lagi diproses atau sudah selesai, jadi dia akan mengirim terus. Terus akhirnya pelanggan bisa memberikan feedback yang disimpan ke database oleh controller keluhannya. Selanjutnya itu sequence diagram pemilik tokonya. Terus yang akses dashboard dan laporan oleh pemilik toko. Diagram ini menunjukkan cara pemilik toko login, melihat dashboard, dan mencetak atau menganalisis laporan. Terus pemilik toko ini login, terus ke sistem verifikasi perannya owner. Terus tampilan dashboardnya tuh, dashboard meminta data ringkasan dari owner controller. Terus sistem query agregensi dari tabel keluhan dan tabel feedback atau jumlah, rata-rata, rating, dan lain-lain. Jika pemilik ingin mencetaknya, sistem generate file, dia memilih PDF atau Excel, terus kirim ke browser, otomatis itu diunduh. Kita bisa memilih PDF melalui PDF atau Excel. Terus jika tidak perlu dicetak, pemilik bisa langsung lanjut analisis interaktif atau short datanya aja. Lanjut, ini sequence-nya admin. Terus saya akan menjelaskan tentang sequence-nya admin. Sequence diagram admin ini yaitu proses penanganan keluhan oleh admin ya, atau validasi dan keputusan. Diagram ini yaitu logika bisnis kompleks saat admin menangani keluhan, termasuk validasi dan penolakan. Admin menerima notifikasi tuh, terus membuka detail keluhan, terus sistem ambil data dari tabel keluhan. Admin melakukan verifikasi atau cek CCTV atau mewawancara sistem, terus ke sistem cek validasi. Ada blok ALT atau alternatif. Terus jika valid, admin tentukan penanganan atau teguran ke staff atau kompensasi. Terus sistem update status ke sedang diproses, terus dikirim ke notifikasi ke pelanggan. Terus jika tidak valid, admin tolak sistem update status ke ditolak, kirim notifikasi ke penolakan. Terus di akhir baik valid maupun ditolak, status akhir diperbarui menjadi selesai. Sistem simpan data ke database, terus kirim ke notifikasi terakhir ke pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadri Hartanto dengan NPM 2024210032. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, yaitu per use case. Adapun tabelnya ada 6. Jadi di diagram ini menunjukkan struktur basis data sistem. Untuk tabelnya ada 6. Yang pertama yaitu tabel pelanggan. Di sini tabel pelanggan menyimpan data pelanggan. Sebenarnya di sini opsional karena pelanggan juga bisa menggunakan mode anonim. Adapun kolomnya, yang pertama yaitu ID pelanggan, kedua ada nama, kemudian ada nomor HP dan email. Adapun relasinya untuk tabel pelanggan ini terhubung ke tabel keluhan. Tipenya yaitu one to many, jadi satu pelanggan bisa mempunyai banyak keluhan. Kemudian yang kedua yaitu tabel keluhan. Tabel keluhan ini adalah tabel inti, yang mana di dalam tabel keluhan ini menyimpan semua laporan keluhan. Adapun kolomnya yaitu ada 4 kolom. Yang pertama yaitu ID keluhan dengan tipe integer dan menjadi primary key. Yang kedua yaitu ID pelanggan, itu foreign key. Kemudian ada ID jenis. ID jenis ini menggunakan tipe integer. Ini juga tipenya foreign key.
Kemudian ada isi keluhan, tanggal keluhan, status. Nah, untuk statusnya ini tipenya enum. Ada 3, yaitu baru, diproses, dan juga selesai. Adapun relasinya dari tabel keluhan ini, relasinya yaitu satu keluhan bisa punya satu atau lebih tindakan, dan juga tabel keluhan ini terhubung ke penanganan keluhan, tabel penanganan keluhan. Nomor 3 yaitu tabel jenis keluhan. Adapun tabel jenis keluhan ini, dalam tabel ini menyimpan daftar kategori keluhan, misalnya kualitas produk, tentang pelayanan, kemudian efisiensi proses. Adapun kolomnya dalam jenis keluhan ini ada 3, yaitu ID jenis menjadi primary key, kemudian nama keluhan, dan juga keterangan. Untuk relasinya dari tabel keluhan ini, relasinya digunakan oleh keluhan dan QR keluhan untuk mengelompokkan jenis masalah. Nomor 4 yaitu tabel QR keluhan. Nah, untuk tabel QR keluhan ini menyimpan kode QR yang digunakan pelanggan untuk mengakses sistem. Adapun kolomnya dari QR keluhan ini, kolomnya ada 3, yaitu ID QR, kemudian ID jenis, dan juga kode QR. Untuk relasinya, satu QR code itu terikat dengan satu jenis keluhan. Jadi satu QR hanya untuk satu keluhan. Ini gunanya untuk memudahkan pelanggan langsung ke form spesifik. Lanjut ke tabel user. Nah, untuk tabel user sendiri itu gunanya menyimpan data akun admin dan pemilik toko. Untuk kolomnya, di sini ada 5 kolom, yaitu ID user, kemudian nama, username, password, dan juga role. Untuk role itu menggunakan enum, ada 2 pilihan, yaitu admin dan juga owner. Untuk relasi dari tabel user ini sendiri itu terhubung ke penanganan keluhan, tabel penanganan keluhan. Dan juga karena setiap penanganan dilakukan oleh user tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu tabel penanganan keluhan. Di sini gunanya untuk menyimpan riwayat penanganan atau solusi tindakan yang diambil. Adapun kolomnya di sini ada 5, yaitu antara lain ID pelanggan, ID penanganan, ID keluhan, ID user, tindakan, dan juga tanggal penanganan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interface. Sebelumnya, tujuan sistem ini adalah untuk memfasilitasi pelanggan dalam mengajukan permintaan, layanan, atau keluhan kepada pihak fotokopi Masaga, sekaligus membantu admin dalam mengelola dan memantau permintaan tersebut dengan terstruktur. Untuk interface pada halaman utama itu pengguna disambut dengan tulisan "Selamat datang di fotokopi Masaga" dan disediakan tombol "Hubungi Custom Care" sebagai akses utama ke formulir pengaduan. Tampilan juga dirancang sesederhana dan mudah dipahami, agar mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu ada formulir pengaduan. Ini mencakup kolom untuk nama pelanggan, lokasi, misalnya fotokopi Masaga. Kemudian ada jenis masalah yang dipilih dari daftar drop-down, serta deskripsi masalah secara bebas. Kemudian setelah diisi, data dikirim melalui tombol "Hubungi Custom Care". Nah, untuk sisi admin atau forum untuk admin itu tersedia login khusus dengan kolom username dan password. Setelah berhasil masuk, admin diarahkan ke dashboard
yang menampilkan ringkasan statistik seperti jumlah total permintaan, kemudian permintaan selesai, dan juga permintaan yang masih tertunda. Selain itu, terdapat tabel berisi daftar permintaan lengkap dengan status masing-masing. Adapun navigasi admin itu dilengkapi dengan sidebar dengan menu seperti dashboard, layanan, pengaduan, dan kontak. Sementara itu, tampilan pelanggan menggunakan navbar di bagian atas. Untuk komponen antarmuka yang digunakan mencakup tombol primer dan sekunder, file input, teks, dropdown, card untuk statistik, kemudian tabel data. Untuk semuanya dirancang agar konsisten dan dapat digunakan ulang dalam pengembangan lebih lanjut. Baik, di sini kita masuk ke bab 3, kesimpulan hasil project. Ada kelebihan dan kekurangannya. Saya akan bacakan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, aksesibilitas yang tinggi. Pelanggan dapat mengajukan keluhan tanpa perlu login, cukup QR code. Hal ini mengurangi hambatan teknis dan meningkatkan partisipasi pelanggan. Yang kedua, ada transparansi, kecepatan respon. Jadi sistem ini menyediakan real-time status, update, dan notifikasi otomatis kepada pelanggan. Yang ketiga, ada struktur penanganan terstandarisasi dari alur kerja, penentuan solusi, update status, feedback, dan juga memastikan konsistensi, kualitas layanan, dan akuntabilitas admin. Selanjutnya ada dukungan pengambilan keputusan berbasis data. Fitur laporan terstruktur memungkinkan pemilik toko menganalisis tren keluhan, contohnya per kategori, frekuensi, dan kepuasan, sehingga perbaikan layanan bisa dilakukan secara objektif. Selanjutnya ada arsitektur modular dan scalable. Desain object-oriented terlihat dari kelas diagram dan ERD memudahkan pengembangan lanjutan, misalnya penambahan integrasi email or SMS, dashboard, analistik, atau mobile app. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama ketergantungan pada infrastruktur digital. Ada beberapa pelanggan yang tidak memiliki ponsel pintar atau tidak familiar dengan QR code, mungkin kesulitan mengakses sistem tersebut. Perlu disediakan alternatif, misalnya form kertas dengan entry manual oleh staff. Selanjutnya ada notifikasi terbatas pada antarmuka web. Mungkin sistem ini terbatas, hanya bisa memberikan notifikasi in-app atau di halaman status. Jadi kita mungkin akan lebih mengembangkan seperti lewat WhatsApp, SMS, atau email. Dan ini bisa berpotensi menurunkan engagement pelanggan. Selanjutnya ada anonimitas versus akuntabilitas. Meskipun keluhan anonim meningkatkan keberanian pelanggan, hal ini juga menyulitkan admin dalam memverifikasi kebenaran atau memberikan kompensasi personal. Misalnya voucher berbasis nama atau nomor HP. Selanjutnya belum ada validasi otomatis pada form keluhan. Sistem belum menerapkan input validation lanjut, misal deteksi duplikat keluhan, profanity filter, atau AI-based sentiment analysis. Sehingga beban verifikasi masih ditanggung sepenuhnya oleh admin. Yang terakhir ada laporan bersifat statis. Fitur laporan saat ini hanya menyediakan ekspor PDF or Excel, belum ada visualisasi interaktif, atau grafik dinamis, drill down, atau filter dashboard, seperti yang umum ditemui pada BI modern. Oke, last part, penutup. Secara keseluruhan, sistem keluhan pelanggan telah berhasil memenuhi tujuan utamanya, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, transparan, dan terstruktur bagi pelanggan, sekaligus memberikan alat evaluasi yang andal bagi manajemen. Meskipun masih memiliki ruang perbaikan, sistem ini memiliki fondasi yang kuat, baik dari segi analisis kebutuhan, perancangan UML, maupun struktur basis data, sehingga siap dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Dengan implementasi yang tepat, sistem ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital layanan pelanggan berbasis evidence-based management. Sekian, terima kasih.